wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'ah. Alhamdulillah di sore yang mudah-mudahan berkah ini kita bersama Ustadz Muzaki dan Ustadz Andi yang beliau asal Banyuwangi, lulusan STDI Imam Syafi'i Jember, begitu saja. Betul. Masya Allah. Kita nih banyak sekarang nih anak-anak kita yang mulai suka, yang mulai hatinya terbuka, orang tua maupun anak-anaknya itu untuk mondok, iya, belajar ilmu agama. Nah, yang sudah memang sudah saja sekarang saja. Ya pengalamannya masing-masing sudah ada. Nah, untuk yang lain ini Ustaz, yang akan mondok itu perlu nggak kita ngasih tahu pengalaman kita apa supaya mungkin jadi motivasi buat mereka nanti ya. Nah kalau yang pertama nih Ustaz, kira-kira di STD itu gimana? Ini yang dikasih pertanyaan saya dulu Ustadz Andi. Monggo. Yang tua dulu, yang tua. Yang tua dulu ya. Monggo. Atau sama anak tuh Ansel. Kayaknya yang lulus dulu gitu. Iya. Ayo, adik kelas meskipun lebih tua. Oh iya, tuh ya. Tapi saya lebih tua dari beliau. Masya Allah. Oh ngaku. Iya betul. Kalau pengalaman ya, namanya mondok itu jangan dikira ya seperti mungkin pikiran orang mondok itu enak gitu. Tentunya ya dari zaman para ulama dulu ya belajar itu berat memang seperti itu. Kayak misalnya kalau kita lihat kisah-kisah sebagian ulama saja dulu itu kan ada yang untuk biaya menuntut ilmu itu kan sampai jual genteng tuh ada. Ayo. Jadi atap aja dijual. Nah jadi kalau saya pribadi dulu itu masih awal-awal mondok ya. Saya dulu awalnya mondok di pondok tradisional, ya di wilayah sini-sini saja, di pondok tradisional, dan di sana kita malah masak sendiri, Ustaz. Masih awal-awal itu dulu. Awal-awal. Ya, jadi mulai dilepas dari rumah. Saya dulu sehabis lulus SMP, saya disuruh untuk mondok di pondok tradisional di Banyuwangi. Nah, dengan apa namanya ya, pengalaman baru, benar-benar berat, Ustaz. Gitu. Iya. Jadi saya dulu masih di sini di Ma'had Nurul Amin ya namanya, di sini di Secang Kalipuro sini. Sekolahnya di situ MA Ibrahimi dan pengasuhnya dulu Kiai Husaini hafizahullah rahimahullah, beliau sudah meninggal ya rahimahullah, dan juga Kiai Mahmud rahimahullah. Jadi saya awalnya belajar di sana dan saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa di sana. Soalnya masak saja itu kita itu nggak ngerti ya kita caranya masak ya, bagaimana kita masak sendiri kan. Ya ada temen yang nemenin saya masak, kadang itu ada grupnya kadang, tapi ternyata itu kadang nggak lama ya. Akhirnya kita masak sendiri ya, bisanya sambel itu udah. Oh, jadi enggak diajari dulu saja. Enggak siapa ngajari kita masak. Oh gitu ya. Ya Jadi cuma langsung paling disuruh masak malah. Iya, ya paling kalau di rumah dibilangin aja pokoknya bumbu asli itu ya yang paling inti ya, garam, micin tuh kan. Pokoknya ada rasanya. Iya, ya. bawang, cabe. Wah, luar biasa. Itu yang inti sudah, pokoknya masakan itu kalau ada itu berarti masakan. Itu. Ya, ini ibu-ibu harus tahu juga. Iya, benar-benar kita memang perjuangan. mungkin enggak bisa masak ya. Ini pengalaman pribadi di pondok ini bisa ya. Pokoknya ada rasanya yaitu dalam masakan. Nah, itu masih awal-awal kita pokoknya mangan. Betul. Jadi benar-benar saat itu kita itu masih kesulitan. Tapi dengan izin Allah semuanya pasti dibantu. Betul. Dengan kesulitan semacam itu saya rasakan buktinya 3 tahun saya selesai di sana. Itu. Jadi saya masak pakai kayu, saat awalnya pakai kompor. Itu ternyata minyak ini kok semakin hari semakin mahal. Akhirnya sudah kita ngerencek itu. Apa ngerencek tuh? Cari kayu. Cari kayu ya. Oh iya betul. Jadi, minyak gas ini ya. Ya minyak tanah kan dulu harganya naik terus. Akhirnya kita beli 1.000 pun juga malu sama penjualnya kan. Penjualnya juga mau ngasih bingung, 1.000 rupiah ini dikasih berapa?
Tapi akhirnya karena kasihan kasih aja. Ya akhirnya itu udah pakai kayu bakar ya. Kita ngerencek gitu ya, nyari kayu buat masak. Kadang waktunya hujan itu kita juga kebingungan. Tapi ya namanya hujan-hujan ya, kayu-kayu basah, ada plastik itu sudah ya. buat ngeliwat Iya, pokoknya jadi. Iya, yang penting jadi. Bertahan hidup istilahnya. Iya, itu pengalaman saya awalnya di Ponpes Nurul Amin Secang ya, dan sekolahnya itu MA Ibrahim. Lanjut, singkat ceritanya Ustadz ya, di situ intinya saya mendapatkan pengalaman luar biasa. Saya pas waktunya ke Pasuruan di Ponpes As-Sunnah itu Ustadz. Di Ponpes As-Sunnah itu di sana sudah agak enak Ustadz. Agak enak ya. Berbeda ya. Ujian pertama udah selesai. Ujian pertama selesai. Jadi ketika di sana saya pengasuh Ustadz Muhammad Ali Abu Ibrahim Habibullah, dan di sana sudah mulai enak. Soalnya di sana lebih tersistem ya, termanage. Ya. Jadi masaknya itu kita dalam seminggu saat itu cuman 1 kali. Kalau seminggu 1 kali toh? Ya, 1 kali. Soalnya kita satu pondok itu kita kan pada saat itu tidak boleh lebih santrinya itu dari 25. Tapi saat itu Ustadz ngasih rukhsah. Keringanan sekitar ada santri itu 25, 30 pernah. Sehingga lebih ringan kita itu kerjanya itu. Karena kan setiap minggu 1 kali kan ada grup-grupnya. Grup-grupnya ya. Gitu. Jadwal piket. Ya, jadwal piket masa. Itu sudah lumayan enak. Dan saya merasa ketika di As-Sunnah ini sudah masuk surga kan. Amin. Karena belajar tapi kok fokus di pelajaran ya. Di pelajaran. Enggak fokus masak lagi dari kayu lagi. Nah, itu kita yuran Zat, tapi yuran. Ya, artinya ada kemajuan ketika di sana, dan saya menganggap di sana itu sudah sangat luar biasa Zat. Itu kok mondok kok enak ini. Betul. Tapi kalau dibandingkan sama anak-anak dari luar Zat yang masuk ke sana, ya itu menurut mereka berat sekali di sana itu. Nah, karena mungkin pengalaman pertamanya Zat. Karena pengalaman pertama tidak ada. Saya ke sana sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Saya sampai gemuk kan. Jadi ketika di As-Sunnah itu saya sampai badan sudah mulai berisi ya. Senang sekali saya di sana. Ternyata ada anak-anak yang bilang di situ tuh memang berat. Seperti kadang ada yang dari dari Setai Ali bin Abi Thalib kadang ke sana ya. Teman-teman nonton tidak terbiasa. Iya. Kadang ketika makan kadang nggak masuk. Kadang tamu dari Setai Ali ya, santri-santri dari sana itu kasih nasi jagung nggak mampu. Nasi jagung di sana pernah itu. Iya. Itu pengalaman ketika di sana. Saya ternyata dengar ada anak-anak dari Binbas katanya itu ya, Ponpes Binbas tuh itu di sana juga katanya dengar tuh kok lebih mewah. Ada lagi di atasnya katanya lebih mewah lagi Imam Bukhari itu. Terus ada lagi Al-Irsyad. Itu dengar saya itu nggak habis pikir, kok ada pondok lebih enak daripada di As-Sunnah ini gitu. Nah itu saya di sana saat ini pengalaman masaknya. Betul. Ini contoh saja. Terus kemudian setelah dari As-Sunnah saya ke STDI ternyata jauh lebih enak lagi. Kita tanpa masak, tanpa masak sama sekali, dan itu pun menunya kita beragam di sana. Sudah menurut saya itu sangat luar biasa karena kita pagi nggak masak, siang nggak masak, sampai lulus pun kita tidak pernah itu ngeliwat lagi. itu iya itu Masya Allah semuanya menurut saya Ustaz itu sudah luar biasa. Tapi ternyata bagi anak-anak yang dari luar lagi Ustaz, itu di STD itu sengsara karena dengan menu seperti itu nggak terbiasa mereka, ada yang lebih enak menurut mereka, Masya Allah. Jadi tapi saya merasa kok di STD itu jadi lebih dari surganya As-Sunnah. itu masih pengalaman saya dulu di sana Ustaz, dengan perjuangan ya. Di sana bagaimana yang namanya Kalau tidurnya gimana Ustaz? Masalah tidur juga kan saja, jadi kadang kehabisan uang saku itu iya, itu ujian-ujian ya. Ujian anak pondok. Iya. Terus kalau tidurnya Ustaz ya, kalau dulu ya tidur itu masih yang pertama itu ngeleseh Ustaz. Pokoknya ada tiker itu aja ya. Itu kita sudah tidur. Kadang nggak bener-bener yang pertama nggak ya, sangat tradisional itu di sana juga kadang kita nggak pakai tiker Ustaz. Ya, kadang tiker namanya anak laki-laki Ustaz. Tiker dapat
baru berapa bulan itu sudah hancur. Nggak tahu makainya gimana. Jadi yang kita tidur itu bangun itu apa namanya, tahu tinggi Ustaz ya. Iya, kepending kalau kata orang kampung Arab ini kepending. Itu Ustaz. Gatel, Wah, itu ternyata sudah bersarang di lubang-lubangnya semen itu kan. Subhanallah. Tehel ya pada saat Tehel, itu. iya. Iya. Nah, itu gatel pas saatnya di As-Sunnah, tidurnya pengalamannya lebih enak lagi. Tapi ini Ustaz ya, hikmahnya apa? Di awal kita dilatih susah seperti itu, ketika kita naik ke atas itu kita benar-benar merasakan syukur yang luar biasa. Betul. Itu. Jadi mungkin masing-masing pondok tuh punya pertimbangan sendiri-sendiri untuk melatih santri-santrinya. Seperti tadi itu yang awalnya tidur dengan tikar ya, cuma kadang dengan tehel saja lantai. Itu ketika saya naik ya naik ke As-Sunnah Pasuruan, itu sudah pakai kasur yang ditaruh di bawah tuh. Apa itu? Kasur apa? Pentul ya. Matras. Nah, itu. Matras itunya. Jadi nanti digulung sampai betul. Habis tidur. Itu sudah luar biasa. Menurut saya itu bonus. Ada empuk-empuk. Iya, bonus luar biasa itu. Tidurnya itu. Nah, terus habis itu ke STDI lebih enak lagi. Kita dapat kasur di sana pakai ranjang. Itu sendiri-sendiri ya. Iya, sendiri-sendiri Masya Allah. Di As-Sunnah juga sendiri-sendiri. Kalau di di Nurul Amin itu kan lesehan tuh. Jadi bisa bareng-bareng. Tentunya tidurnya bareng gitu. Tapi Insya Allah pengalaman yang sangat luar biasa ya. Jadi ketika kita keluar dari pondok kita seakan-akan sudah masuk surga. Sudah 3 kali, 4 kali. Masya Allah. Kalau Ustaz Andi ini gimana Ustaz pengalaman Ustaz? Ini kayaknya ada mondok. Iya, mungkin dilihat dari penampilan sudah ketahuan. Bukan anak pondokan ya. Tapi memang iya, di sini kalau untuk pengalaman pondok itu dihitung pondok ya seperti mondok, tapi ya kalau dibilang enggak ya juga iya seperti itu. Jadi memang pengalaman dari riwayat pendidikan itu tidak ada mondok ya. Ini pertama mungkin ya satu sekolah dasar mungkin ya, atau mulai dari TK dulu lah biar paham semua dari TK ya. Riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan tuh TK di Khadijah ya, tetangga sendiri masih belakang rumah, TK Khadijah seperti itu. Khadijah 1. Kemudian SD-nya SD Al-Irsad Al-Islamiyah, enggak jauh-jauh memang dari bapak dan saudara-saudara bapak itu memang di sana ya, alumni Al-Irsad. Jadi memang anaknya keturunannya juga dimasukkan ke situ seperti itu. Memang dari keluarga kita ini yang diutamakan ke agama seperti itu ya. Nah, setelah itu SMP-nya langsung masuk SMP favorit nakalnya bukan favorit prestasi. Ya, sempat terkenal ya SMP 5 dulu, yang dulu dikenal dengan ST. Mungkin dari bapak-bapak kita itu sekolahnya ST ya, seperti itu ya. Tapi saya dengar sekarang Masya Allah berkembang, apalagi di cabang olahraganya gitu ya. Iya, memang dulu kalau yang SMP 5 ini terkenal dengan voli, dan Ana juga memang ikut ya voli seperti itu, dan Ana pernah ya merasakan runner up tapi enggak juara seperti itu. Yang juara kakak kelas seperti itu. Waktu pas sana jadi runner up di Blambangan Kabupaten Banyuwangi SMP seperti itu. Nah, kemudian enggak jauh-jauh kita setelah SMP ke STM SMK di belakangnya. Jadi Anda tuh 6 tahun ya di situ itu aja. SMP 3 tahun, STM SMK Gajah Mada 3 tahun, jurusan otomotif. Nah, seperti itu. Jurusan otomotif ya, nggak ada hubungannya dengan dakwah, nggak ada. pegang engkol, obeng kan seperti itu, alas pertama seperti itu. Jadi memang, nah setelah itu ya kondisi orang tua tidak memungkinkan untuk ya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pendidikannya. Ya sudah, kita bekerja seperti itu ya, kurang lebih berapa tahun, dari 2009 ya, lulus, kemudian sampai 2000 karena masuk STDI 2014. Itu ya, jaraknya berapa tahun sama SMA-nya? Jaraknya 5 tahun kalau 2009 ke 2014. Nah, jadi dari ini juga enggak langsung langsung masuk STDI enggak. Jadi memang ya kita kerja dulu sampai tahun 2011 awal. Nah, ya betul, alhamdulillah ya sudah ada temen ya di STDI jadi karyawan. Nah, kemudian
Ya, Oh, di STDI jadi karyawan tuh. jadi karyawan di admin ada teman. Nah, seperti itu. Kemudian ya kenal, ya lihat anak kan dulunya memang resign memang. Nah, seperti itu. Akhirnya ditawari, oh ini ada ini. Nah, di SDI mau, oh ya sudah, seperti itu. Saya ambil, dan alhamdulillah itu responnya masya Allah. Ya welcome seperti itu. Ya sudah kalau mau besok langsung kerja seperti itu. Waduh, kita kan nggak siap. Nah, di situ Ana mengenal yang namanya ya benar-benar pondokan karena memang Ana nggak pernah pondok seperti itu. Nah, jadi Sebelumnya ya mungkin mondok di pantai, di sawah. iya memang dulunya selama SD ini anak sering mondok ya mondok di pantai sini di Ancol sini ini sering mainan anak di sini seperti itu kan, plengsengan ini mainan anak dulu ya seperti itu. Masya Allah. Nah mungkin antum dulu nggak tahu ya kan padahal kakak kelas seperti itu. Nah kemudian habis itu jarak waktu itu ya sudah diterima di situ tahun 2011 anak langsung ambil seperti itu pekerjaan tersebut di SDI seperti itu. Nah, berjalan waktu ya 2 tahun lamanya seperti itu. Ya Ana di situ alhamdulillah Ana baru di situ mempunyai teman ya mungkin dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Kan kenalan dari mana? Oh ada dari Aceh. Masya Allah dari mana? Papua. Dari ujung sampai ke ujung seperti itu ada. Sama saya juga. Oh iya Ketemu ya? Iya, tapi masih ketika jadi karyawan. Ketika jadi karyawan, tapi masih cari-cari. Mudirnya siapa saat itu? Ustadz Ali Misri. Ustadz Ali Musri ya. Iya, Ustadz Ali Misri. Masih dipegang ketuanya Ustadz Ali Musri seperti itu. Nah, di situ Ana merasakan seperti ini pondokan itu. Tapi ya kan namanya kita karyawan, nggak sepenuhnya Ana tuh makan di dapur. Nah, seperti itu. Ya meskipun disediakan seperti itu. Kita diberi jatah, kan tinggal di situ plus ada jatah makan seperti itu, tapi anak nggak ambil. Nah seperti itu kan memang kita ya nggak ada ya seperti yang disampaikan Ustadz Muzaki tadi bahwasanya yang pertama memang kaget ya anak kaget makanya itu terus kan seperti yang kita ya biasa bekerja ya, berarti termasuk yang sengsara tadi. Iya mungkin dikatakan seperti itu. Nah pada akhirnya anak waktu itu di situ sudah pas 2 tahun dari 2011 sampai 2013. Anak 2013 awal itu alhamdulillah ada salah satu dari alumni SDI itu menawarkan ke Ana seperti itu. Ana waktu habis selesai bekerja ya Ana ya berbaring di asrama seperti itu, di asrama karyawan sendiri ada seperti itu. Kemudian ditelepon, Mas gelem ora mlebu kuliah? Wah nawani gelem apa ora jelas gelem lah. Yo gak duwe biaya tapi ya gak iki gratis mosok. Waduh ini enggak ini beneran bener lah iya bener Mas gratis wes daftar sudah daftar katanya kan. Anak masih belum percaya, wah anak tunggu sudah. Habis itu langsung beliau itu transfer punya nomor rekening tak kirim nomor rekening langsung ditransfer uang pendaftaran kalau nggak salah dulu 150 atau 200 sana masih lupa ya sekiranya segitulah. Kemudian tak cek oh iya langsung anak daftar. Besoknya dapat 3 hari kalau nggak salah 3 hari atau iya antara nggak sampai 1 pekan itu cair uang kalau kasarnya uang pangkal ya kan. Nah di SD itu 2 juta ya 2 juta dulunya itu edat kan seperti itu anak langsung diberi itu. Masya Allah memang berarti ini benar seperti itu. Wah ya kak mimpi aja itu. Alhamdulillah akhirnya ya memang anak dulu ada ketertarikan kapan saya bisa masuk kelas seperti itu kan. Qadarullah waktu itu ya anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ujian musibat berupa sakit seperti itu. Sempat operasi. Selesai operasi, anak sudah daftar itu ke Ustadz Bisri. Ini sebelum masuk ya. Anak sebelum masuk. Jadi sebelum masuk itu anak di operasi itu kemudian anak setelah operasi anak langsung ke kantor bilang seperti itu. Namun ya qadarullah ya ada sedikit problem di situ. Nah, seperti itu. Jadi ya anak ceritakan seperti itu problemnya apa. Jadi ada memang yang tidak bisa diinikan seperti itu. Jadi anak yang ngalah seperti itu. Alhamdulillah di situ ya alhamdulillah orang-orangnya adminnya seperti itu masya Allah, ustadz-ustadznya juga seperti itu. Bahkan anak ya ditanya sama Ustadz Bisri hafizahullah, kemudian Ustadz Baco seperti itu hafizahullah. Ya kok gimana mau pilih kelas mana ini A atau B katanya. Ini ustadznya ustadz ini yang takbir
Ustadz siapa yang A? Oh, kalau yang A ini Ustadz Fulan, kalau yang B ini Ustadz Fulan. Oh, anak pilih yang A aja Ustadz. Pilih-pilih. Soalnya anak pilih yang memang yang pernah dulu mengajari anak. Dulu memang karyawan itu Pakai ada kajian khusus mungkin. iya, ada Masya Allah. belajar bahasa Arab Oh, iya. seperti itu. Makanya ya karyawannya bisa bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Jadi kita sama Seperti petugas itu. dapur itu kan Wajib bahasa Arab. ngomong Arab. Iya, ngomong bahasa Arab Masya Allah. seperti itu. Masya Allah. Nah, itu dari memang anak juga ada ketertarikan di situ. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, sesudah itu kan nggak bisa dilanjutkan, ya sudah. Nah, di situ awal mula anak merasakan pondok beneran. Jadi anak di situ ada alumni juga dari SCDI ditanya, "Saya nang di saya?" Ya anak bilang, aku nang kampung nih, mulai kampung. Oh, gak nang gak piye iki. Dia bilang kan dia di Magelang seperti itu. Habis itu, oh gimana di sana masih bisa nggak seperti menerima? Ya wes rene ae. Anak situ. Dan disitulah baru di situ tempatnya Ustadz Wujud Hafizahullah seperti itu, ya binaannya seperti itu. Dan sekarang menjadi Ma'had Al-Furqan itu kan tadi berdoa. Anak itu angkatan pertama seperti itu. Angkatan pertama dan anak merasakan ya mungkin yang diceritakan Ceritakan ini ya. iya, Yang anak apa nih? Masak Iya. masak dewe. Iya, masak sendiri. Bahkan itu anak pernah baru pertama kali di situ anak didudukkan sama Muhsinin seperti itu, yang beliau yang menanggung makannya di situ dan yang mempunyai tempat ya, yang mewakafkan tanahnya untuk lembaga pendidikan di situ. Nah, ini di sini sudah izin orang tua ya semuanya kan sudah dibicarakan, sudah gimana orang tua ya sudah. Ini di sini nih nggak seperti ya sekolah-sekolah yang lain atau pondok-pondok yang lain seperti itu. Di sini masak sendiri, apanya sendiri, ya sudah seperti itu. Ya alhamdulillah udah ya sudah. Dan waktu itu ya pernah kita mengalami kadang ya diberi, kadang tidak, kadang lambat uang jajan. bukan uang jajan, uang belanja. Uang belanja. Jadi sehari itu anak pernah merasakan 25 sampai 30 ribu itu untuk satu hari dan untuk 30 santri. 25.000 30 santri. Ya, jadi seperti itu ya, kita masak apa di situ ya itu sudah. Dan di situ memang ada Bisa kebun bayang loh kita ya. singkong seperti itu kan. Maka kalau nggak ada gimana dikasih sama Pak Fulan? Oh nggak ada, ya sudah kita ada cabai, kemudian ya kalau ada mungkin kita ya sama mungkin iuran beli tomat, kemudian beli cabai sama daun singkong, udah lauknya seperti itu ya. Mungkin mungkin ada yang ini lagi, mungkin ada yang ngasih ya buat beli tahu seperti itu aja sudah. Seperti kalau nggak ada ya sudah daun singkong sambal itu masya Allah sudah seperti itu. Nah itu anak baru makan seperti itu ya. Belum mungkin pengalaman di situ juga baru semua ya, namanya angkatan pertama. Mungkin teman-teman yang masih ya katakanlah belum berpisah dengan orang tua, masih ada rasa ingin bersama Kangen keluarga seperti itu. Masak pun masih dimasakkan. Gimana cara masak nasi ya waktu itu ya pernah kita sudah kelaparan, habis masuk kelas kan sudah puyeng nih kan seperti itu. Habis mau makan ba'da zuhur, pas kita buka nasi belum matang. Padahal sudah di ini kan, tapi kan iya matang cuma masih namanya sih Kurang seperti air. itu. Iya, kurang air seperti itu. Waduh. Ya berat Ngepret. bahasa ya, berat bahasa. Seperti itu. Iya, ya juga pernah dulunya kalau kita terlahir ya sudah kelas, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya sudah kalau mau beli sendiri seperti itu. Ya anak juga merasakan seperti itu. Nah, dan di situ juga namanya tadi yang anak sebutkan ya, dibilang pondok itu ya anak nggak mondok, dibilang nggak mondok ya anak di situ seperti itu. Dan anak merasakan angkatan pertama itu dulu anak sekelas itu ada 10 orang seperti itu, 10 orang yang adik kelas itu ada 20 seperti itu. Kemudian anak di situ sering pindah-pindah, jadi setelah di sana kita pindah membantu binaan yang lain, ma'had yang lain seperti itu, membantu mengajar, padahal kita ya masih belum cukup ilmunya, tapi dibantukan untuk mengajar, membantu seperti itu. Itu pindah-pindah, pertama pindahnya ke Telatar seperti itu di Magelang, kemudian pindah lagi ke pusat seperti itu di tempatnya Ustadz Wujud, kemudian pindah lagi ke Telatar lagi seperti itu. Dan waktu
meletusnya Gunung Kelut itu, nah Ana juga ikut relawan di situ. Seperti itu. Dan Ana sering pulang waktu itu di Magelang, seperti di Al-Furqan tempatnya Ustaz Wujud Hafizahullah, seperti itu. Jadi Ana yang 1 semester pertama itu Ana alhamdulillah bisa mengikuti. Nah, tapi namanya juga kita belum bisa bahasa Arab kan, langsung masuk bahasa Arab. Ya kita gimana? Nggak bisa, tapi alhamdulillah ya dengan kita niat insya Allah bisa seperti itu, bisa. Yang penting iya seperti itu. Jadi kemudian semester kedua ini sudah mulai bukan futur ya, tapi memang Ana juga ya diuji lagi seperti itu. Ana waktu itu ikut relawan, kemudian Ana jatuh dari pohon. Nah seperti itu. Qadarullah alhamdulillah nggak patah, cuma ya agak bengep. Habis itu langsung ditelepon Ustaz Wujud, ini ada santrinya yang ini kecelakaan, kemudian Ana dibawa, masya Allah, sama orang-orang Kediri itu dibawa ke kayak sangkal potong seperti itu. Habis itu dipijat, habis besoknya gimana? Ya anak kan juga memang ada jadwal operasi juga waktu itu. Memang qadarullah ujian itu masya Allah. Iya. Numpuk tadi. Anak operasi itu dulunya aslinya operasi gigi ini itu 4. Itu jadwalnya sudah ada di RSUD Belambangan. Makanya anak sering balik ke Jogja, Banyuwangi untuk kontrol, kemudian ya operasi gigi yang baru dicabut baru 1. Ini 3 masih sisa. Naik kereta Sri Tanjung biasanya. Oh iya Sri Tanjung. Nah, seperti itu. Jadi memang waktu itu juga waktu anak jatuh itu tambah lama lagi. Jadi semester 2 anak nggak sampai tuntas. Iya. Waktu itu ya mungkin lebih 1 bulan atau 2 bulan kalau nggak salah itu. Jadi kalau dihitung berapa fullnya anak di Magelang itu, nah itu mungkin ya 7 bulanan lah seperti itu. 7 bulan atau 8 bulan. Makanya kemarin ada pertemuan. Nah, jadi di situ disebutkan alumni pertama, kan ada namanya. Kemudian di situ disebutkan yang lain. Yang lain ini mungkin yaitu yang disebutkan ini lulus, kalau kita lolos. Jadi nggak termasuk namanya seperti itu. Iya. Kemudian habis itu langsung ke STDI lagi. Nah di situ juga anak banyak cibiran, banyak sudah di Magelang, sudah di Ustaz Wujud, sudah mondok ngapain kok main-main lagi ke Idat, ada seorang ustadz seperti itu kan. Langsung aja ke syariah. Ya anak juga yang ngaca, anak belum bisa, anak lihat banyak yang rosip katanya ini, anak pusing, anak juga takut seperti itu. Takut rosip juga seperti itu. Nambah biaya orang dibiayai seperti itu kan. Khawatir dibiayai tidak enak tambah. Iya, meskipun dibiayai itu tanggung jawab. Betul. Nah, alhamdulillah setelah itu Idat 1 tahun alhamdulillah, kemudian anak daftar lagi kuliah seperti itu. Alhamdulillah dimudahkan dan diterima di kuliah. Ya itu sudah akhirnya ya anak kembali lagi ke situ. Ceritanya kayak saya jadi sudah STDI seperti itu. Ya alhamdulillah seperti itu. Iya, tidurnya lebih enak lagi dari yang pertama ya. Iya, ya dulu kita memang pindah-pindah tidur kita. Ya seperti yang Ahlus Sufa di masjid. Seperti itu. Tapi kemudian nikmat ya. Iya. Tapi dapat satu kaidah kita dari Ustaz Muzaki, kalau para suami ini memang betul-betul ada apa namanya? Apa itu? Kalau suami-suami itu ngambek gitu ya, tempat paling enak itu di masjid. Iya, itu khusus para suami, termasuk juga para santri. Para santri ya. Ini mungkin bawaan dari santri ke bawa ke suami. Masya Allah. Tapi memang betul masjid yang paling dicintai sama Allah Taala. Iya. Mendatangkan ketenangan kalau kita ibadah di dalam. Ya itu ya alhamdulillah. Ya sampai juga dulu Ali bin Abi Thalib kan begitu. Tidak ada masalah, dan tentunya beliau tidur ya masjid sampai dipanggil Abu Turab gitu ya. Nah ya, Masya Allah. Insyaallah. Luar biasa ya. Alhamdulillah sampai ini seperti itu. Dan anak juga di situ selama anak kuliah ya anak nggak 100% anak di asrama. Karena alhamdulillah ya anak ya senang juga ada saudara anak seperti itu kan. Sepupu ya aslinya paman, masih paman. Dulu ya kakak kelas juga, kakak kelas di Alirsat SD Ahmad Husaini kan. Nah, seperti itu. Beliau lulus dari Libya. Beliau ngajar di Binbas, kemudian beliau diterima di STDI sebagai dosen seperti itu. Nah, Ana di situ menemani beliau selama setahun. Jadi aslinya peraturannya itu wajib asrama sampai semester 5 seperti itu.
Jadi anak semester 1 semester 2 itu masih di asrama. Semester 3 anak nikah. Jadi anak Sebelum itu- S1 S3 ya. Jadi seperti itu. Iya, Belum jadi lulus sebelum S1, S1 tapi S3 sudah S3 dulu. dulu, Iya. S3. Nah, ini juga seperti itu ya, motivasi. Betul. Buat motivasi seperti itu. Tapi Tambah- ada juga Setelah nikah tambah enak apa tambah ya Masya Allah Tambah ya. perjuangan. tambah semangat? Bagaimana, Zat? Ya tambah pengen cepet-cepet keluar. Maksudnya keluar SDI. Cepat keluar kuliah maksudnya diselesaikan. Masya Allah. Iya. Karena memang satu-satu sudah mewanti-wanti. Ini kalau sudah nikah ini Nikah. wah, hitung Alamat- aja alamat ya. sudah ya Iya. tanda-tanda. Biasanya kalau Rawan. rawan Iya, seperti iya. itu, Biar di warning sudah. fokus apa namanya? Fokus belajar. Oh, Dan oh. ada istri, fokus ke istri lagi nanti. Nah, itu. Ya alhamdulillah memang itu anak buat motivasi dan memang itu memang terasa. Iya, jadi memang anak cepet-cepet ya sering anak itu ya namanya juga manusia harus pengorbanan di dunia Betul, ya kan betul, perjuangan. betul. Ya harus dikorbankan memang. Kalau enggak diri kita, ya mungkin orang lain yang kita korbankan. Betul. Seperti itu. Insya Allah, betul. Ya, jadi memang anak dulu Harus ya, dapat istri solehah. Hah? Ya kalau istri soleh, kalau soleh Be. Oh, laki-laki. Harus soleh soleh repot, ya. kan? Wah, ya. Kalau soleh Repot. iya seperti itu Betul, makanya. Masya Allah itu jamaah sekalian itu pengalaman pribadi yang Iya. mungkin nanti istilahnya orang mondok ini jangan bilang ada kata-kata enak sudah ya. Iya. Nah, tapi setelah menjalani suasana pondok ya menuntut ilmu di pondok dengan susah payahnya kita belajar, belum nanti tempat tidur, belum nanti udara yang panas, kipas angin mati, ya, Cuaca. makannya Iya, juga wah, makanya luar biasa sudah. Cuaca nggak Cuaca biasa. ya kalau di rumah kita kalau sakit mungkin bisa minta pijetin Umi, Abi gitu kan ya, bisa minta ambil makan. Tapi kalau di pondok luar biasa. Gimana Zat? Kalau pernah enggak sakit Zat? Ya kalau saya pernah, saya malah dirawat sama beliau. Oh Masya Allah. Ya itu indahnya, Iya. salah satu indahnya. Makanya Masya Allah beliau yang Nah ya selama anak dioperasi itu ya ada yang apa istilahnya ikhwan, ada yang membantu dan juga ya anak sempat ya ada orang Banyuwangi sampai ya dianggap mungkin sebagai anak sendiri di Masya sana Allah, seperti itu. tabarakallah. Ya kita ya saling inilah apa membalas kebaikan. Memang Pasti diperintahkan ya. seperti itu. Ya. Tapi ya kita harus yakin kalau kita menuntut ilmu sudah semua jalan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Iya. kita selalu berharap ilmu yang bermanfaat seperti itu saja. Untuk pertaruhannya, untuk jalannya sendiri pasti banyak rintangan berarti ya. iya. Jadi seperti itu. Makanya saya sangat mengapresiasi kalau misalnya ada anak yang mondok ya dan sampai lulus seperti itu karena kita benar-benar merasakan bagaimana perjuangan mereka ketika di pondok. Betul. Yang seharusnya tidur tapi dia harus pegang buku itu kan. Iya, jadi Iya. bagaimana belajarnya kita menghafal di sana sampai sakit-sakitan ya tadi itu. Masya Allah, Capean, kena tipes itu penyakitnya anak pondok. Ambeien insyaallah. Insya Allah. Juga termasuk penyakitnya ulama. Ya. Ulama ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu gambaran-gambaran yang ada untuk anak-anak yang pingin mondok, orang tua dari sekarang betul-betul melatih anaknya mandiri ya. Jangan ada kata-kata enak ndak enak di pondok saja. Jangan ada kata-kata Perjuangan. betah ndak betah. Memang itu yang harus dijalani ya. Iya. Kalau kita mau mondok ya sama Tapi, kayak kehidupan iya. saja. Cuma kan betul-betul kalau kita betul-betul berusaha untuk mencari ilmu, Iya. tentunya derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Amin. wa taala. Baik, mungkin ada pesan-pesan Zat, bagi jamaah sekalian mungkin yang ya meskipun sudah tua, meskipun tidak mondok, tapi banyak sarana untuk menuntut ilmu saja. Iya. Mungkin bisa dikasih nasihat. Zat. Tapi ini Kita- Ustadz Kamal belum menceritakan pengalamannya ini. Iya, mungkin nanti di sesi berikutnya insya Allah jamaah kita bersambung lagi Kita dan yang dipancing bicara banyak jadi kita masih ada sesi-sesi berikutnya insya Allah jamaah yang akan nanti akan kita bahas lagi entah seminggu sekali ya mungkin ya. Ya, insya Allah bincang-bincang seputar ilmu agama ya, pengalaman-pengalaman para ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan dan ini menjadi motivasi untuk kaum muslimin semua agar semangat betul-betul mencari ilmu. Jadi gitu Zat. Gimana Zat? Nasihat-nasihat Zat untuk jamaah Zat? Untuk Ya. mungkin jamaah yang tadi mau apa yang merasa udah tua tapi harus belajar tetap. Dia yang punya anak ya gimana caranya? Harus belajar agama nanti. Ya tentunya kita harus ingat dengan firman Allah fattaqullaha mastata'tum itu saja. Jadi kita harus berjuang Betul. ya di jalan Allah ini semampu kita. Semampu kita.
ya kita maksimal ya, tentunya harus maksimal tenaga, pikiran, ya, perasaan juga ya. harus perjuangan semuanya itu. Itu yang kita harapkan tentunya kan ridho Allah. Betul. Kalau kita memang ditakdirkan oleh Allah ya, kita dapat menjadi pilihan Dia, ya tentunya itu akan sangat dimudahkan oleh Allah seperti itu. Intinya Ustaz, yang namanya ilmu ini Ustaz, karunia dari Allah. Insyaallah. Dan saya sangat yakin bahwasanya ilmu itu adalah karunia tertinggi. Ya, Karena tentunya kita beribadah harus ada ilmunya. Iya. Gitu. Karunia tertinggi setelah iman. Gitu. Sehingga ayolah kalau kita ini memang tahu bahwasanya ilmu itu sangat bernilai, ya, sangat berharga, apa yang menghalang kita untuk berjuang mendapatkannya? Insyaallah. Ya kurang lebih itu. Mungkin Ustaz Andi untuk jamaah sekalian. Iya. Kalau ana cukup ya mungkin pesannya ya jadilah atau tetap jadilah sebagai kunci kebaikan kepada semua saja, ya, kepada makhluk yang entah itu ya manusia atau ya, hewan, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya jadi pintu penutup keburukan itu saja. Ya, dua hal itu ya. Ya dua hal itu saja. Tentunya Itu semua cukup, berawal ya. dari ilmu Ya, seperti itu. Ya tadi sudah keutamaan ilmu. Ya kalau ilmu tanpa kebaikan nggak mungkin. Nah, Seperti itu. betul. Nah, kalau berilmu pasti dia mengamalkan kebaikan seperti Betul. itu. Ya, makanya jadilah kunci kebaikan seperti itu, dan ya penutup keburukan. Ini saja di mana-mana. Ya semua orang pasti suka kebaikan. Ya, menyenangkan hati orang meskipun dengan senyuman saja seperti itu. Dengan mengucapkan salam, salah satu hak sesama muslim itu pun sudah senang seperti itu. Ya apalagi dikasih yang lebih dari itu seperti itu. Ya karena memang ya tabiat manusia senang kalau diberi yang senang-senang seperti itu. Iya. Dan juga nggak senang kalau diberi yang nggak senang, yang dibenci, keburukan seperti itu. Nah, makanya jadilah kunci kebaikan. Kita saya nggak mau diberi keburukan, apalagi kita memberi keburukan kepada orang lain seperti itu. Ya nanti akan kembali kepada diri kita seperti itu. Dan mungkin ada yang menyinyir, olah kamu saja dulunya seperti ini. Itu dulu seperti itu, kita nggak tahu. Dan kita tujuannya apa? Innamal a'malu bil khawatim, ya. Jadi tolak ukurnya itu akhirnya, ya kita akhirnya ya mengharap husnul khotimah seperti itu. Entah itu masa lalunya kelam atau tenggelam bahkan seperti itu, kita nggak tahu seperti itu. Nah, insyaallah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit gambaran, insyaallah bermanfaat untuk antum semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi untuk banyak membahas hal-hal yang bermanfaat saja. Tentunya nanti masalah rumah tangga, masalah pendidikan, masalah dakwah, ya, masalah keseharian kita, apa ada yang salah mungkin tidak sesuai dengan syariat Allah, atau ada yang memang sudah kita jalankan tentunya perlu dikembangkan seperti itu saja. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di sini pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di acara yang sama dengan Ustadz Muzaki dan Ustadz Andi. Mohon doanya agar kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.